Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Doni. Oh ya, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Sangat bersemangat sekali Pak Doni karena kebetulan saya ada janji dengan Ibu Gustina. Kita akan melaksanakan sesi coaching hari ini. Jadi saya ada rasa penasaran dan semangat juga ini untuk mendengarkan cerita dari Ibu Gustina. Oh, berarti Ibu berperan nanti sebagai coach-nya untuk Ibu Gustina ya, Bu? Iya, iya seperti itu Pak Doni. Oh, oh iya, Bu. Kira-kira persiapan apa yang telah Ibu siapkan untuk proses coaching hari ini, Ibu? Kalau untuk persiapan, saya mulai ini ingat-ingat lagi nih Pak Doni mengenai kompetensi seorang coach. Berarti saya nanti pada saat Bu Gustina menjelaskan permasalahannya, berarti saya harus eh, apa namanya penuh fokus, lebih fokus lagi, Ya, kemudian mendengarkan dengan aktif dan juga ya. berusaha untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya bisa mengarahkan Ibu Gustina nanti mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Mungkin itu Oh persiapannya gitu. Pak Doni. Dan juga Oh gitu. mulai mempersiapkan mengenai eh, alur tirtanya, ingat-ingat lagi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta. Kayak gitu, Pak. Oh, berarti Ibu sudah menyiapkan apa-apa kompetensi yang nanti yang akan Ibu kembangkan dalam melakukan coaching bersama Ibu Gustina ya, Bu. Seperti Mm-mm. yang Ibu sampaikan tadi, kehadiran penuh, kemudian sebagai berperan sebagai eh, apa pendengar aktif dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu ya, Bu. Iya, Eh, insya Allah itu yang dipersiapkan, Pak. Ya, mungkin kemudian Ibu tadi sudah menggambarkan apa alur-alur tirta yang akan Ibu lakukan nanti yang seperti itu ya Bu. Mm-mm. Seperti ada tujuan yang ingin Ibu capai nanti dalam proses coaching nanti, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksinya, kemudian ada tanggung jawabnya mungkin ya Ibu. Iya, Itu ya Bu, jangan lupa nanti ya Bu tentang kompetensi dan alur kita yang akan Ibu sampaikan dalam melakukan coaching nanti ya Ibu. ya, iya, Oh, insya Allah, Pak. Mudah-mudahan nanti percakapan kami lancar-lancar aja dan alur ceritanya juga sesuai dengan alurnya dan juga mudah-mudahan juga dapat memecahkan masalah dari Ibu Gustina. amin, mudah-mudahan ya Ibu. Selamat Mm-mm. melaksanakan coaching Ibu. Mudah-mudahan coachingnya lancar apa yang diharapkan nanti dapat Mm-mm. tercapai dan terpecahkan. Selamat ya Bu melakukan Ya, coaching bersama makasih. Ibu Terima Tina. kasih Pak Doni untuk dukungannya. Baik, Sama-sama Ibu. oke. Ya, halo Bu Gustina. Halo Bu Mida. Ya, Assalamualaikum Bu Gustina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Oh iya, kemarin kan kata Bu Gustina ada sesuatu nih yang mau diceritakan ke Mida ini. Nah, kalau boleh tahu ada apa Bu Gustina? Mengenai eh, kegelisahan saya, ketidakpuasan saya atas pencapaian pengajaran bahasa Inggris saya, Bu Mida. Oh, berarti Bu Gustina ada masalah mengenai ketercapaian pembelajaran bahasa Inggris di kelas gitu ya? Nah, kalau Benar. boleh tahu ini apa masalahnya yang lebih spesifik gitu, Bu? Saya ngajar bahasa Inggris untuk anak Mm-mm. SMA. Kalau secara capaian pembelajarannya, siswa SMA sudah bisa melakukan percakapan berbahasa Inggris sederhana, menyampaikan pendapat, menyampaikan argumentasinya, bercakap sederhana sesama teman dan guru, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu untuk secara speakingnya. Kalau untuk reading dan lain-lainnya dan writingnya, mereka sudah bisa untuk reading, untuk membaca, mereka sudah bisa memahami Mm. teks. Untuk rating mereka bisa menuliskan eh, kalimat-kalimat yang baik dan benar yang tersusun rapi sesuai dengan jenis teks yang sedang dipelajari. Tetapi faktanya ketika dilihat dari Mm. hasil baik tugas
maupun Ya. ujian MIT Mm-mm. dilaksanakan Ya. tanggal 2 minggu yang kemarin, 3 minggu yang kemarin, rata-rata ketercapaiannya masih eh, di bawah 50% gitu. Hanya beberapa Hmm. siswa yang mencapai capaian pembelajaran di atas SKTP yang diharapkan, capaian pembelajaran yang diharapkan. Oh, berarti Demikian. masalahnya itu terkait mengenai ketercapaian siswa ya, Bu Gustina ya. Yang sebenarnya Iya, kalau untuk setingkat SMA, pasti mereka itu sudah bisa berdialog dengan menggunakan bahasa Inggris dengan sesama teman atau dengan guru, dan juga mereka sudah bisa reading. Ternyata dari asesmen yang Bu Gustina lakukan, ternyata hanya beberapa persen atau bisa kita bilang 50% saja yang baru mencapai tujuan yang Bu Gustina inginkan. Kira-kira seperti itu ya, Bu Gustina, masalahnya ya. Nah, sekarang dari iya, Bu. percakapan kita ini, apa yang Bu Gustina harapkan dari percakapan coaching kita kali ini? Saya berharap nanti saya bisa menemukan solusi, Mm-mm, langkah-langkah konkret mm-mm, untuk memperbaiki bisa jadi kekurangan di pengajaran saya atau bagaimana nanti sehingga eh, paling tidak untuk ketuntasan yang akan datang saya bisa targetkan menjadi 75%. Oh, begitu. Berarti Begitu, sudah Bu. ada ini ya, identifikasi masalahnya sama Ibu berarti ya. Nah, sekarang kalau menurut Ibu Gustina ini, murid yang sesuai dengan capaian kelas Bu Gustina yang sudah berada di fase E atau di fase F ini, ketercapaian murid itu yang seperti apa yang Bu Gustina harapkan, eh, inginnya seperti apa gitu, Bu? Indikator keberhasilan muridnya Ketercapaiannya seperti apa? Mm-mm. ya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah disediakan atas silabus yang dari nasional kurikulum Merdeka bahwa di Mm-mm. fase E ini siswa saya khusus untuk Mm-mm. berbahasa Inggris mereka bisa menyampaikan opini, Mm-mm. menyampaikan ide dalam bahasa Inggris, Ya, kemudian untuk skill yang lainnya untuk membaca mereka bisa menentukan gagasan utama, menentukan mm-mm. eh, informasi rinci, tersirat dan tersurat, juga bisa menemukan kesimpulan. Kalau untuk writing, mereka bisa menyusun, membuat karangan yang sesuai dengan kaidah penulisannya, sesuai dengan tujuan penulisan Mm-mm. teksnya. Saya hanya Berarti mengacu kepada itu saja, Bu Mida. Oh, berarti sudah jelas gitu ya. Ibu Gustina sangat menginginkan anaknya nanti indikator keberhasilannya mengetahui mengenai gagasan, ide gitu ya. Baik itu yang tersirat maupun yang tertulis dari pembelajaran bahasa Inggrisnya. Nah, kalau kita lakukan evaluasi nih Bu Gustina, dari level 1 sampai 10 ini. Kalau dilihat dari proses pembelajaran, dari cara Bu Gustina mengajarkan di kelas, atau dari strategi-strategi yang dilakukan, saat ini Bu Gustina masih berada di level berapa? Untuk skala 1 sampai 10, saya Ya, rasa saya sudah berada di posisi 7. mm-mm. Ya, RPP Berarti, sudah dilakukan, strategi sudah ya, disesuaikan, sesuai mm-mm, dengan request teknik yang sesuai dengan untuk petunjuk untuk pengajaran bahasa Inggris. Kita menggunakan 3 fase. Fase mm-mm. awal, uh, pre-activities, saat dan pada akhir. Kemudian saat-saat pembelajaran pun juga sudah ada beberapa strategi yang Mm-mm. bisa dikembangkan dari bacaan yang disediakan dalam textbook. Begitu, Bu Berarti Mida. kalau kita lihat ya dari segi strategi, cara mengajar, ataupun persiapannya nanti berdasarkan cerita Ibu Gustina tadi berarti sudah berada di level 7. Nah, berarti kalau menurut Ibu kira-kira apa yang menjadi kendala atau hambatan yang Ibu Gustina rasakan saat ini nih sehingga menurut Bu Gustina ketercapaian anak itu masih kurang. Nah, kira-kira apa hambatannya, Bu?
Kalau ketika berinteraksi di kelas, Mm-mm. keluhan utama anak murid lebih kepada penguasaan kosakata. Itu selalu terjadi ketika saya menanyakan kenapa apa masalah yang dihadapi, mereka selalu mengatakan mengenai kosakata. Iya. Kemudian ketika dilakukan eh, sesi diskusi membahas hasil yang di aktivitas yang telah dikerjakan, mungkin untuk keaktifan di kelas siswa itu pun masih 50% yang aktif. Yang lainnya Mm-mm. masih takut, masih ragu, kecuali mereka diminta menjawab dalam bahasa Indonesia. Tapi itu kan nggak mungkin Mm. kita belajar bahasa Iya, Inggris, kita belajar mereka bahasa mungkin Inggris jawab ya. bahasa Indonesia. Walaupun kadang-kadang karena kelas yang benar-benar sudah pasif, saya Mm-mm. mengizinkan mereka untuk bicara dalam bahasa Inggris, kemudian, bukan, maksudnya dalam bahasa Indonesia, boleh sampaikan dulu dalam bahasa Indonesia, setelah itu kita carikan bersama apa bahasa Inggrisnya, kemudian diulang lagi dengan pertanyaan yang sama. Kelas Hmm. bisa berjalan baik, kelas bisa hidup, tetapi ini kan jadi waktunya, durasi waktunya jadi Iya, panjang. iya, Terus dua iya kali benar. dilakukan, dua versi. Mm-mm. Jadi kayak bilingual kelas, ada versi bahasa Indonesianya, ada versi bahasa Inggrisnya. Nah, kalau ini Mm-mm. dilakukan, pernah beberapa kali saya lakukan, akhirnya beberapa kegiatan di akhir, pas bagian penutup, atau kegiatan terakhirnya di bagian Wales-nya, kegiatan saat aktivitas lakukan, ada beberapa kegiatan yang tidak maksimal bisa dilakukan karena Mm-mm. harus Itu tadi. melakukannya dalam upacara I- gitu kan. Iya. Kemudian lagi Oh, masih banyak siswa ini yang eh, tugasnya ini benar-benar hanya menyalin punya temannya saja, walaupun saya sudah mengingatkan untuk melakukan sendiri. Eh, ketika ya, alasannya tetap sama juga, kekurangan kosakata. Ketika diminta diperbolehkan untuk melihat Google Translate, yang mm-mm. terjadi mereka mentranslate, memfoto teks bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan menjadi satu teks bahasa Indonesia. Dan ini tentu tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Mereka tidak belajar bahasa Inggris, tapi belajar bahasa Indonesia jadinya. Jadi Iya, ada berarti kejadian, itu kejadian yang sering terjadi untuk kegiatan pembelajaran reading membaca. Ketika writing masih sama juga. Ketika di hanya diperbolehkan ide sendiri, bukalah kamus mm-mm. eh, buku. Tapi entah kenapa anak sekarang bawa kamus buku itu entah mereka gengsi atau apa. Yang jelas hanya satu, dua, tiga di dalam kelas yang membawa dictionary, kamus dalam bentuk buku. Yang lainnya mengandalkan Kayak Google Google Translate. Translate ya, yang sudah Iya, viral sekarang ya Ibu ya. balik Mm-mm. lagi ketika diperbolehkan melihat Google Translate, selesailah writing tulisan mereka dengan baik, bagus, dan benar karena mereka translate satu teks. Mm-mm. Tapi juga tidak Iya, ada kompetensi yang dikembangkan. Yang pintarnya Google Translate. Sudah sering dikatakan begitu. Yang pintarnya Google Translate, nah, bukannya kamu kan. oh, berarti Terus, sangat banyak gitu hambatan-hambatan yang dialami ya Ibu Gustina ya. Mungkin ya, masalah IT ini mendukung, tapi ya itulah masalahnya. Mereka bisa fasih menggunakan IT, tapi kompetensi dari muridnya, vocabulary mereka jadi kurang. Karena hanya iya. gara-gara Google Translate aja yang mereka gunakan gitu ya Bu ya. Nah, sekarang Yang dari lebih cerita buruknya lagi, Ibu tadi, sedikit Bu ya Mega, Bu, yang lebih buruknya lagi ketika writing, kalau Google Translate, oke masih ada ide mereka yang mereka tulis. Lebih buruknya hmm, lagi mereka buka Google langsung salin. Maka selesai satu tulisan berbentuk deskripsi dari hmm, mengambil. ya Itu. itulah Bu, masalah anak-anak sekarang ya, generasi Z. Yang taunya Ya, hanya cara menggunakan IT saja, tetapi dia nggak tahu apa dampaknya bagi mereka. Yang penting tugasnya kelar, udah itu aja. Tetapi bukan itu sebenarnya yang kita inginkan ya Bu ya. Kita menginginkan kan kompetensi yang mereka miliki. Nah, seperti itu. ya, Nah, sekarang nih Bu Gustina dari
curahan hati Bu Gustina tadi mengenai hambatan-hambatan yang dirasakan dari anak didik Ibu Gustina itu. Nah, kira-kira ini bagaimana ya solusinya menurut Ibu ini agar capaian yang diinginkan di fase EE buat anak itu tercapai dan masalah-masalah yang Bu Gustina sampaikan tadi terurai satu persatu dan tujuan kita kan kompetensi anak ya, bukan mahir menggunakan IP nih. Nah, kira-kira menurut Ibu solusinya bagaimana? Itu yang masih bingung, Bu Mida. Hmm, masih Nah, belum rasanya ya. yang masih belum Eh, ketemu solusi seperti apa, begitu banyak strategi yang dibaca, mm, mm, begitu mm, banyak literatur yang dibaca, ketika sudah go masuk ke kelas, semuanya jadi buyar. Balik lagi menggunakan bahasa Indonesia. iya, dan ternyata itu kan masih kurang efektif karena masalah waktu gitu ya. Nah, Iya, siswa kalau ada di seandainya kelasnya. dilihat, iya, kalau dari kompetensi anak ini Bu Gustina. Nah, kalau menurut Ibu untuk meningkatkan tadi masalahnya kan sebenarnya kekurangan vocab anak gitu ya. Vocabulary anak itu Iya, yang kurang. Jadi dia belum bisa untuk ikut aktif. Nah, kalau menurut Ibu salah satu cara atau bagaimana menurut Ibu untuk meningkatkan vocabulary anak itu caranya bagaimana? Supaya kosakata bahasa Inggris anak ini banyak gitu lah. Kira-kira bagaimana caranya, Bu? yang pernah saya lakukan, yang pertama, Hmm, ketika untuk reading, sebelumnya kita mm-mm, eh, mencarikan, menentukan nih kosakata yang penting yang akan ada dalam kelas, yang akan ada mm-mm, dalam teks maksudnya. mm-mm, Kemudian eh sejauh ini seperti itu saja yang efektifnya Bu Linda, karena kalau mm, mereka kemudian juga seperti ini, ketika di dalam teks reading mereka menemukan kata-kata sulit, ya, maka mereka boleh menandainya dulu, mencarinya, mm-mm, hanya disuruh ya, membuat satu catat buku khusus vocab saja per teks yang dibaca. Boleh saat tuliskan 10 kata yang rasanya sulit ketika scanning cepat di awal. Tetapi ya itu lagi mm, kemauan. Kemauan anak untuk nah, melakukan hal yang seperti motivasi. itu, mereka segera segera bosan karena mereka harus menulis, mereka harus mencek kosakata satu persatu, mereka maunya instan, mereka maunya kalau ada, kadang kan buku teks itu kalau di foto kan langsung bisa ketemu jawabannya. Maka Iya, iya. keluarlah semua jawaban itu, apalagi buku Iya, teks Pak. Kemendikbud Mm-mm. itu jadinya. Nah, kalau dari segi itu tadi, motivasi anak tadi berarti kan vocabnya sudah ada ini solusi dari Ibu nih untuk menambah. Kalau dari motivasi anak, kira-kira bagaimana, Ibu? Apa yang harus kita lakukan di kelas ini biar anak itu termotivasi dalam bekerja, termotivasi juga dalam belajar bahasa Inggris. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan di kelas, Bu? Di awal pertemuan, di awal semester, saya sudah menyatakan, karena kan biasanya anak-anak lebih mementingkan nilai yang mereka dapatkan. Mm-mm. Orientasi mereka itu pada nilai, walaupun rasanya itu tidak tepat, kurang tepat. Jadi saya ambil dari sisi yang ini, karena mereka nilai itu penting, tuntas itu Mm-mm. penting. Maka Ya. saya memberikan kriteria ketuntasan bagi mereka. Ada beberapa, salah satunya aktif dalam belajar, kehadiran, tugas lengkap, ujian lengkap itu semua. Kemudian khusus untuk ke diskusi dalam kelas, itu ada saya selalu menunjukkan, saya selalu memperlihatkan, saya selalu motivasi mereka. Siapa yang Hmm. bertanya, yang menjawab akan mendapat poin proses belajar namanya. Itu yang kita ya kalau kita gurunya kita tuh formatifnya pendidikan selama proses pembelajaran. Ah, tapi sejauh ini, eh, saya nggak mau juga nyalahkan anak-anak ini korban belajar online atau korban corona atau apa. Tapi memang faktanya tidak banyak yang mau atau mau menunjukkan tangan walaupun saya sudah terang-terangan menyatakan nih yang akan tunjuk tangan nih ada tanggal nilainya. Eh, Hmm.
ya tetap aja 50% itu yang aktif, yang lainnya tetap dengan asal ikut saja barangkali. Ya, berarti kan memang seperti itu ya masalah kita bersama itu ya Bu Gustina ya. Tidak bisa kita Hmm. pungkiri kalau dalam proses PBM tuh keinginan kita kan semua 100% anak itu ikut dalam kegiatan kita dan penuh semangat. Ternyata memang ada Iya. beberapa orang yang memang seperti itulah adanya. Nah, gitu ya Bu Gustina ya. Dari Hmm. hambatan-hambatan yang sudah Bu Gustina jelaskan tadi, kemudian solusi-solusi yang juga sudah Bu Gustina lakukan. Nah, kira-kira apa rencana aksinya yang akan Bu Gustina lakukan nanti di kelas untuk menerapkan solusi-solusi yang sudah dijelaskan tadi. Melihat kondisi sekarang, kita berada di Mm-mm. bulan Ramadan, kemudian kalender akademik ke depan setelah saya hitung, saya hanya akan bertemu dengan anak maksimal itu 4 kali pertemuan tatap muka. Ya, Mereka kemudian Juni, awal Juni mereka sudah ikut ujian semester kenaikan kelas. Jadi mm-mm. selama 4 bulan setelah Lebaran, nah ini yang lagi saya pikirkan. Ah, nanti akan ada pembelajaran yang berdiferensiasi, Ya, kemudian berharapnya nanti terutama untuk variasi produk, karena untuk variasi konten dan variasi proses sudah biasa dilakukan. Sebenarnya sudah juga sih untuk variasi produk sudah mm, beberapa saya beri keleluasaan bagi murid, baik hanya mengirimkan dalam bentuk suara saja, baik yang mau menambahkannya dengan bentuk digital yang lain. iya. Ah, mungkin yang ke depannya ada 4 Berarti pertemuan. Iya. ya Bu Gustina kita lanjutkan tadi sempat terputus sebentar tadi ya karena masalah jaringan. Nah sekarang bagaimana ini Bu Gustina? Apa rencana aksi nyatanya tadi? Oh rencana tadi udah ya. Oh komitmennya lagi nih Bu Gustina. Kira-kira bagaimana komitmen mengenai rencana tadi? Kapan dalam waktu kapan akan dilaksanakan rencana yang sudah disampaikan tadi Bu? Kalau untuk persiapan RPP-nya dan persiapan sebelum mengajarnya mungkin dalam bulan Ramadan ini saya bisa nanti Mm-mm. membuat RPP untuk Ya, 4 kali pertemuan. Kemudian pelaksananya tentu nanti di bulan Mei, 1 kali ya. seminggu. Kemudian tidak ada waktu yang terpakai karena kadang-kadang ada kegiatan sekolah sehingga siswa tidak bisa melakukan tatap muka langsung dengan saya. Itu belum ya. Untuk Berarti RPP-nya rencana tuh Ramadan persiapannya pelaksanaan. berarti bisa bulan Ramadan ini ya Ibu ya. Nah, kalau Iya. pelaksanaannya gimana nih Bu? Pelaksanaan aksinya Di nih. bulan Mei, di bulan Mei Di nanti. bulan Mei awal setelah kita libur Lebaran berarti ya. Oke, Ibu Ya, Gustina, kita tunggu nanti cerita dari aksinya nyatanya yang sudah Bu Gustina rencanakan nanti tadi untuk memecahkan masalah tentang siswa tadi. Nah, sangat kami tunggu. Mudah-mudahan rencananya terlaksanakan semua dan apa yang Ibu Gustina harapkan bisa tercapai. Berarti sudah selesai coaching kita ya Ibu Gustina ya. Nah, bagaimana perasaan di Ibu Gustina setelah kita coaching tadi? ada lega karena Hmm. kedepannya sudah ada kerja yang akan dilakukan, perbaikan yang Ya. dilakukan untuk pengajaran saya di kelas nantinya. Hmm, iya, dah. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Berarti sudah kita akhiri coaching kita hari ini ya. Terima kasih Bu Gustina. Mudah-mudahan lebih semangat lagi dalam mendidik anak bangsanya dan semoga permasalahannya bisa terpecahkan melalui aksi-aksinya yang akan kita tunggu lagi nanti ceritanya ya Bu. Terima kasih Ibu. Baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana Bu Mida? Lancar ya apanya proses coachingnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Deni sudah selesai kacinya, Alhamdulillah lancar. Dan Bu Gustina juga sudah menemukan solusi sendiri untuk permasalahan yang dihadapinya, Bu.
Baik Ibu, tadi luar biasa sekali proses coaching Hmm. yang sangat bagus dan sangat mengenai sampai Ibu menemukan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Gustina sampai hingga Bu Gustina sendiri bisa menyelesaikan mencari solusi permasalahan yang dia hadapi. Mantap Ibu. Eh, Terima kasih Pak Doni. Sebenarnya itu Ibu Gustinanya juga yang sudah membuka diri gitu kan untuk terbuka dalam menceritakan masalahnya sehingga eh, saya mulai bisa merasakan apa yang dirasakan. Jadi mulai bisa pertanyaan-pertanyaannya mulai bisa mengarah ke solusi gitu, Pak. Iya, iya, iya. Itu Bu, secara keseluruhan saya sudah melihat Ibu bagaimana Ibu memaparkan tentang eh, kompetensi, tiga kompetensi yang telah Ibu sebagai coach itu yang telah Ibu laksanakan, baik sebagai eh, kehadiran penuh, pendengar aktif, sehingga Ibu ada timbul rasa empati kepada Ibu Gustina yang mengalami ada persoalan tentang siswanya atau bagaimana pencapaian tentang Mm. pembelajarannya. Kemudian ada Ibu sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Gustina terpancing dengan dalam dirinya untuk menceritakan hal-hal yang dia rasakan, yang dia alami saat ini. Kemudian Ibu Alhamdulillah. eh, setelah saya mengamati, Ibu sudah eh, sangat memahami alur cerita, sehingga Ibu sudah menjalani semua alur cerita, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bahkan Ibu Mm. sudah menanyakan perasaan Bu Gustina setelah melakukan eh, sesi coaching ini dan apa harapan Bu Gustina ke depannya yang ingin dicapainya. Oke, Bu, kalau saya level apa yang telah Ibu lakukan ini, kalau saya level 1 sampai 4, mungkin Ibu Mida di level 4, Bu, sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah. Makasih Pak Doni untuk refleksinya. Mungkin untuk coaching-coaching berikutnya bisa Ibu Mida lakukan, baik ke rekan sejawat, mahasiswa, atau rekan guru tenaga kependidikan yang lainnya. Mudah-mudahan eh, apa yang Ibu lakukan coaching hari ini kepada Bu Gustina atau bisa juga menambah wawasan Ibu lebih eh, giat lagi untuk melakukan proses coaching ini. Terima kasih ya Ibu atas Iya, kesempatannya. sama-sama Selamat. Pak Doni. Mm-mm. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Doni. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gustina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mida. Gimana kabarnya Bu Gustina hari ini? Sehat, Puasanya nyaman, lancar, Bu? alhamdulillah. Nah, ya Alhamdulillah. Nah, ini saya dengar ini Bu Gustina akan melakukan coaching ya dengan Pak Doni. Iya, Bu? Iya, Ah, iya. iya. Nah, kalau boleh saya tahu ini persiapannya gimana nih, Bu Gustina? Apa-apa saja yang sudah di Bu Gustina persiapkan sebagai coach di sini? Maaf ada yang main petasan. Persiapan yang pertama tentu saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta yang Mm-mm, ini akan kita pakaikan. Kemudian juga mm-mm, saya sudah pelajari bagaimana 3 prinsip atau 3 kompetensi untuk coaching, mulai dari kehadiran mendengarkan aktif dan mm-mm. pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk bisa menggali nanti permasalahan serta mendapatkan solusinya. Oh, berarti Bu Gustina sudah mempelajari ini ya, kompetensi-kompetensi yang akan kita, kompetensi coach yang harus dimiliki coach, baik itu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti kepada coach ya, Bu. Nah, Benar. kemudian dari 3 kompetensi yang ada, Ibu Gustina maunya lebih fokus ke kompetensi yang mana ini? Ke pertanyaan yang berbobot. Ah iya, memang benar ya. Pertanyaan berbobot itu sangat berpengaruh ya Ibu ya untuk
mengarahkan coach kita nanti dalam mencari solusi dari permasalahannya. Oke, baik Bu Gustina. Begitu juga dengan alur ceritanya dari saya sudah melihat sepertinya Ibu Gustina sudah sangat menguasai mengenai alur cerita. Baik itu mulai dari apa alur cerita kita yang pertama mengenai Tujuan. tujuan, kemudian identifikasi ya, rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, Bu Gustina, silahkan untuk melaksanakan coachingnya. Dipersilahkan. Mudah-mudahan coachingnya nanti lancar dan Ibu Gustina bisa membimbing coach kita menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, terima kasih Bu Mida. Silahkan Bu. Pak Doni, selamat siang. Siang, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya kabarnya siang ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Baik, kemarin saya ada dapat pesan dari Bapak bahwa kita akan melakukan percakapan pada hari ini. Apa ya, Pak, topik percakapan kita kali ini? Itulah Bu, saya merasa apa lah Bu, merasa agak bimbang, masa agak kebingungan Bu, karena eh, kan di semester ini, di tahun ajaran ini saya tidak mengajar kelas 7 karena besok ini kelas 7 dan kelas 8 itu sudah masuk kurikulum merdeka. Yang saya bimbangkan ini Bu, bagaimana cara membuat modul ajar yang bisa berdiferensiasi dan ada di situ kompetensi sosial emosionalnya. Itu yang agak saya bingungkan Bu, bagaimana langkah yang harus saya lakukan. Baik, berarti percakapan kita hari ini mengenai cara membuat modul ajar bagi siswa Bapak yang akan melaksanakan kurikulum Merdeka kelas Ya 7 Bu. dan kelas 8, di mana nanti ada yang berdiferensiasinya dan juga ada nanti pengembangan sosial dan emosionalnya. Ya. Oke, Pak Doni. Benar begitu, Pak Doni? Bu. Benar begitu Ya, yang akan kita... Oke, baik. iya, ya. Um, Dari percakapan kita nanti ke depannya nanti mengenai hal tersebut, apa yang ingin Bapak Doni dapatkan? Saya mengharapkan Bu, dengan percakapan ini, dengan pertemuan ini, saya berharap nanti saya bisa menemukan solusi bagaimana saya bisa membuat alur sebuah modul itu, modul ajar itu mulai dari CP, TP diturunkan nanti bisa menjadi modul dan bisa juga saya praktekkan nanti ke kelas-kelas saya. Itu yang saya harapkan nanti Bu. Oke, baik. Kalau begitu, eh, situasinya sekarang eh, bisa kita s- masih ada sedikit, eh, kok bisa saya katakan kebingungan ya Pak ya, Iya. bagaimana nanti bisa. Kemudian eh, yang membuat Bapak belum merasa yakin untuk bisa melaksanakannya apa ya Pak? Oh, gitulah Bu, karena saya sebelumnya belum pernah mencoba. Ini baru belajar-belajar memahami materi atau modul-modul ajar ini. Karena saya ditetapkan pada tahun ajaran ini kelas 8, mengajar kelas 8 dan kelas 9. Makanya saya masih bingung. Tapi saya sudah berusaha belajar. eh, Berkemungkinan saya belajar baru tahu apa itu CP, apa itu TP, belum sampai sampai terakhir Bu, membuat asesmen atau penilaian. Saya Oke, itu yang saya harapkan nanti Bu. oke. Eh, untuk bisa mewujudkan yang Bapak harapkan tadi, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan? Oh, itu ya Bu. Mungkin yang saya dapat saya lakukan banyak belajar mungkin Bu. Minta bergabung dengan teman-teman NGMP, kemudian bertanya kepada guru yang sudah melaksanakan, yang sudah mengajar pada kurikulum Merdeka ini Bu. Kemudian saling berkolaborasi, saling menanyakan
bagaimana prosedur ini dan atau membuat kelompok-kelompok kecil dengan teman supaya lebih mengerti tentang alur membuat suatu modul ajar ini. Mungkin itu, Bu. Iya, jadi ada belajar, kegiatan teman sejawat, ada Iya. MGMP. Nah, untuk Ya. bisa memastikan hal itu terjadi, hal itu berjalan, Bapak mempelajarinya dalam kelompok kecil tersebut, kira-kira apa yang bisa Pak Doni lakukan? Mungkin itu, Bu, menggali lebih dalam lagi, Bu, atau bisa juga melalui link-link YouTube atau video atau juga bisa dilihat di PNM. Di situ mungkin ada, Bu. Mungkin itu diupayakan untuk kelompok-kelompok kecil kita bahas bersama terkhusus pada bidang studi saya PJOK, Bu. Itu mungkin. Bagaimana nanti Bapak bisa memastikan hal yang telah Bapak rencanakan tadi, gagasan yang ada tadi bisa berjalan, Pak? Memastikan mungkin itu, Bu. Kalau mungkin saya catat progresnya mungkin, Bu. Atau Oke. melalui teman mengingatkan, saling nanti membuat strukturnya di mana sampai pencapaiannya baru, Bu. Mungkin itu yang terpikir bagi saya dulu. Baik. Oke, kita udah dapat rencana yang akan Bapak lakukan, gagasan-gagasannya juga. Ada lagi, Pak? Mungkin Biasanya? rencananya, Bu, mungkin secepatnya atau sebelum tahun ajaran baru ini mungkin saya sudah lakukan rencana-rencana itu dan berembuk dengan teman-teman semata pelajaran boleh juga tentang membahas tentang modul ajar ini sesuai dengan bagaimana kearifan lokal dengan apa eh, kebutuhan anak di tempat kita. Itu mungkin, Bu. Oke. Jadi ada dukungan dari teman sejawat juga tadi ya, Pak ya. Iya, iya. Oke, siapa lagi, Pak, yang biasanya bisa perlu dimintai dukungannya? Mungkin juga kepala sekolah, Bu. Sekolah mungkin bisa diminta waktunya untuk atau di dalam sekolah itu diadakan nanti tentang ada didatangkan narasumber untuk membahas tentang bagaimana penurunan menjadi modul ajar nih dari CP menjadi modul ajar yang seutuhnya. Mungkin itu, Bu, minta dukungan dari sekolah. Oke, kira-kira kapan nih akan Pak Doni lakukan? Insya Allah sebelum tahun ajaran baru ini mungkin, Bu. Karena untuk menyambut tahun ajaran baru ini kita perlu persiapan apa-apa saja nanti yang kita terapkan nanti di lokal itu bersumber dari modul ajar atau RPP ini, Bu. Ibaratnya kalau tidak ada RPP ini sama kita pembelajaran tanpa apa nama arah, tanpa struktur. Iya, benar sekali. Oke, kita rasanya Pak Doni sudah menemukan rencana yang tepat, juga waktunya dan cara yang tepat untuk bisa mengatasi yang permasalahan yang sehubungan dengan kegiatan kurikulum Merdeka akan ada semester depan. Baik, Baik, eh, setelah sesi kita ini, kita sudah sampai di penghujung sepertinya Pak Doni. ya, Bu. Uh, dari Pak Doni sendiri, apa yang bisa Pak Doni simpulkan? Apa yang menjadi insight atau pandangan baru bagi Bapak selama sesi ini? Oh ya itu. Selama coaching ini apa yang saya rasakan tadi, kebimbangan-kebimbangan yang saya rasakan tadi, alhamdulillah rasanya sudah terpecahkan, sudah menemukan titik temu atau solusinya, apa langkah-langkah saya ke depannya untuk menyiapkan modul ajar ini untuk tahun ajaran depan. Itu mungkin, Bu, lebih tercerahkan lagi dan lebih bersemangat lagi dalam melakukan aktivitas-aktivitas, khususnya sebagai seorang pendidik yang nantinya menjadi contoh suri teladan bagi anak dan menjadi pendidik yang berpihak kepada anak-anak. Itu mungkin, Bu. Alhamdulillah, kegiatan kita memberikan hal-hal baik untuk Pak Doni dan juga untuk saya sepertinya juga begitu. Oke, Iya. mudah-mudahan ke depan
Ada percakapan yang berikutnya, refleksi berikutnya bisa kita bicarakan setelah Pak Doni melakukan kegiatan tadi, rencana-rencana tadi, dan saya rasanya tidak sabar juga mendengarkan kabar dari Pak Doni sehubungan dengan hal ini. Bisa nanti kita lakukan, Pak? Insya Allah Bu, dalam sedekat mungkin Bu, dalam waktu sedekat Yes. mungkin. Baik, Pak. Terima kasih. Kita Sama-sama. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, bagus sekali tadi coachingnya Ibu Gustina. Saya tadi sudah mengamati proses coaching dari awal sampai akhir dan sudah terlihat di sana kompetensi coach yang sudah Ibu Gustina miliki, sudah mendengarkan sepenuhnya, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga pertanyaan-pertanyaannya sudah pertanyaan yang berbobot yang mengacu agar coach kita memikirkan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, menurut Ibu Gustina ini dari proses coaching yang sudah dilaksanakan tadi, hal apa yang sudah baik menurut Ibu dari proses yang sudah dilaksanakan tadi? Yang sudah baik, yang pertama, saya sudah melaksanakan alur tirta, Mm, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab, dan saya bisa menggali eh, solusi-solusi dari Pak Doni sendiri. Karena memang tujuan kita kan memang coachingnya yang mendapatkan solusinya mm, sendiri. iya. Rasanya Di- demikian. Iya, tadi memang terlihat Ibu Gustina, Ibu Gustina sudah menggunakan alur cerita yang sesuai dengan alurnya gitu ya. Ibu Gustina sudah menjelaskan apa tujuan dari percakapan, kemudian meminta coach kita untuk menanyakan apa-apa masalah yang sudah dihadapi coach, kemudian mencari solusinya dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau pertanyaan-pertanyaan bobot, sehingga coach bisa mencari solusi masalahnya sendiri. Sudah bagus tadi proses alur ceritanya Ibu Gustina. Kemudian kompetensi coachnya juga sudah bagus. Dan saya harapkan ini Ibu Gustina bisa mempraktekannya lagi di rekan-rekan sejawat lainnya, praktek coachingnya kepada rekan sejawat, apakah itu kepada murid gitu ya Ibu ya, agar lebih banyak masalah-masalah yang bisa diselesaikan sendiri oleh coaching gitu sebagai tujuan dari proses coaching kita. Nah, ini kalau seandainya dilevelkan ini Bu Gustina dari level 1 sampai 4, menurut saya Bu Gustina sudah berada di level 4. Karena sudah mulai yang tadi katanya kita lebih fokus kepada pertanyaan-pertanyaan bobot, menurut saya pertanyaan Ibu sudah sangat mengacu lah kepada solusi gitu ya. Eh, Bagaimana Ibu mengiring coachingnya untuk menemukan solusi-solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Ya, Ibu Gustina. Berarti sekian pengamatan coaching kita kali ini. Mungkin ada tambahan dari Ibu ini? Ucapan terima kasih yang sebanyaknya atas saran dan masukan yang Bu Mida berikan. Mudah-mudahan ke depannya coaching yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Terima kasih, Bu. Amin. Ditunggu ya Bu, cerita tentang proses coachingnya ke teman-teman yang lain ini. Semakin banyak jam terbangnya, semakin bagus gitu ya Bu ya. Terima Insya kasih Allah. Bu Gustina. Terima kasih, Bu Mida. Boleh, ruang supervisi. Assalamualaikum, Pak Doni. Waalaikumsalam Ibu. Mm-mm. Oke, seperti yang sudah diagendakan, Pak Doni akan melakukan coaching terhadap Ibu Mida, benar? Iya Bu, rencananya akan melakukan coaching bersama Bu Mida nanti. Iya, baik. Oke, sebelum coaching dimulai, mungkin baik kita diskusikan dulu rubrik penilaian percakapan coachingnya. Saya yakin Pak Doni sudah memahaminya, tapi ada baiknya kita ulang kembali, kita review sedikit. Ada 3
kriteria Pak Doni, mulai dari mendengarkan aktif, Ya. ada 4 bobot penilaian, 1, Ya, 2, ya. 3, dan 4. Ya. Untuk nilai yang terbaik, yang 4, nanti selama mendengarkan aktif, Pak Dani harus terbebas dari judgment atau asumsi, serta dapat menangkap emosi dari coaching. Kemudian kriteria kedua, percakapan coachingnya nanti, rubrik penilaiannya adalah pertanyaan yang berbobot. Di sini selama untuk penilaian maksimalnya 4, diharapkan nanti Pak Dani bisa selalu mengajukan pertanyaan terbuka, yang pertanyaan tersebut berasal dari mendengarkan yang disampaikan oleh coach. Dan kriteria yang terakhir yaitu memberdayakan coach. Jadi di sini di kriteria 4 nanti Pak Doni diharapkan juga bisa membantu membuat rencana aksi yang spesifik dan mendorong ide dari coach pada saat dimintai saran berbagi pengalaman. Oke, itu mengenai rubrik penilaian percakapan coachingnya Pak Doni. Ada Oke. masukan atau pertanyaan? Oke, insya Allah Bu, saya akan coba melaksanakan 3 kompetensi saya sebagai coach nanti. Yang pertama yaitu sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi, sebagai kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, Kemudian dari saya, ya, Oke, Pak kemudian Doni. saya akan, ya, kemudian saya akan alur Tirta ini, Bu. Yang pertama itu saya akan menanyakan bagaimana tujuan awalnya dalam melakukan coaching ini, kemudian bagaimana mengidentifikasi tentang permasalahan yang dihadapi, kemudian bagaimana apa rencana-rencana si coach tersebut untuk kedepannya, kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawabnya. Oke, mungkin itu yang bisa nanti saya sampaikan, saya apakan ke coach saya, mudah-mudahan apa yang nanti yang diharapkan si coach bisa menemukan solusinya itu Bu Mustina. Bagus sekali kelihatannya Bapak. Doni sudah sangat siap. Dari 3 Insya kompetensi Allah, tadi yang ingin Pak Doni kembangkan, yang Insya ingin Allah. dinilai secara spesifik, yang ingin diobservasi secara spesifik, yang mana ya Pak ya? Oh, tentang apa Bu? Pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena dengan Oke. pertanyaan-pertanyaan berbobot ini membuat si coach tersebut bisa mengungkapkan apa yang perasaan yang dialami saat ini. Mungkin itu. Oke, jadi Pak Doni ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nanti kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa ya Pak dari tujuan mengembangkan tadi itu, pertanyaan berbobot tadi? Mungkin indikator pencapaiannya Bu, si coach saya bisa nanti bisa menemukan solusi sendiri dalam dirinya, bagaimana ke depannya yang ini dia lagi ada agak agak bingung, nantinya dia bisa menjadi lebih bisa disegarkan, lebih bisa menemukan solusi-solusi ke depannya apa yang dia hadapi nanti. Baik, rasanya semua persiapan sudah hampir sempurna. Saya Iya Bu. persilakan Pak Doni untuk melakukan kegiatan coachingnya. Silakan Pak Doni. Oke, oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat sore Bu Mida, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Selamat sore juga Pak Doni. Alhamdulillah baik. Bagaimana puasanya lancar? Alhamdulillah lancar Pak Doni. Oh iya Bu Mida. Tadi pagi Bu Mida ada WA saya ingin ada rasa kata Bu Mida ingin ada yang ingin Ibu sampaikan apa ya itu Bu? Saya ingin tahu apa yang ingin Ibu sampaikan. Iya Pak Doni, terkait ini masalah yang saya hadapi di kelas. Ya. Pak Doni kan saya ngajar matematika di SMP nih. Nah, Mm-mm. murid-murid saya di SMP itu kalau
mendengar kata matematika saja itu kan sudah membuat mereka apa ya, tidak bersemangat atau nggak suka gitu ya dengan Iya. pelajaran matematika karena kata mereka matematika itu membuat pusing. Nah, itulah masalah yang saya hadapi di kelas Pak Doni. Jadi murid-murid saya ini apalagi kalau sudah jam-jam terakhir, mereka itu sudah banyak yang tidak fokus dalam saat pembelajaran di kelas, ada yang ribut, ganggu temannya, ataupun ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan pada saat saya menerangkan di kelas. Nah, itu tuh masalah yang saya hadapi, Pak Doni, mengenai motivasi siswa di kelas gitu, Pak. Ya, itu permasalahan yang Ibu Mida Mm-mm. alami ya. Karena ya mungkin ini pelajaran matematik ini suatu Mm-mm. pelajaran yang sangat menakutkan atau sangat sulit lah. Sehingga anak-anak itu mungkin kalau dipetakan mungkin dalam lokal itu yang suka pelajaran matematik mungkin nggak cukup 10% ya Bu. Iya, Pak. eh, Mm-mm. Mana meningkatkan konsentrasi siswa itu dalam pembelajaran matematik ini. Oh iya Bu, oh, dalam pertemuan ini apa yang Ibu harapkan nanti tercapainya? Harapan Ibu yang Ibu sampaikan ini bisa tercapai. Ya itu Pak, saya inginnya nanti dari coaching kita hari ini nih, saya menemukan solusi-solusi gitu bagaimana agar Iya, motivasi siswa saya itu bangkit lagi pada terutama pada saat jam-jam terakhir gitu ya. Bagaimana iya. supaya mereka bersemangat lagi belajar matematikanya, bagaimana agar mereka fokus gitu pada saat saya menerangkan pelajaran. Nah, itu yang akan saya harapkan gitu dari pertemuan kita kali ini, Pak. Iya, iya. Mudah-mudahan ya Bu bisa kita pecahkan permasalahan yang Ibu hadapi hari ini. Eh, Kemudian dengan Ibu beranggapan Ibu ada agak bermasalah dengan tentang bagaimana supaya siswa lebih fokus. Menurut Ibu kalau dilevelkan 1 sampai 10 kira-kira sampai di mana level yang Ibu jalani baru? Kalau menurut saya mungkin saya masih berada di level 6 gitu, Pak. Soalnya kalau untuk persiapan, iya saya sudah menyediakan modul ajar atau apa materi yang akan diajarkan pada saat di kelas gitu sudah. Tetapi toh dalam pelaksanaannya ada saja yang membuat perencanaan yang sudah direncanakan sedemikian rupa itu eh, gagal gitu. Ada yang terlaksana, ada yang tidak gitu, Pak Doni. Apakah itu terkendala masalah dari siswa atau mungkin karena sayanya yang kurang fokus lagi karena sudah ada Iya. gangguan-gangguan jadi tidak fokus lagi jadi sudah di luar jalur dari perencanaan mungkin di level 6 baru Pak. Oh iya di level 6 karena ada gangguan-gangguan ya Bu. Mm-mm. Dengan mungkin adanya aktivitas atau kegiatan yang rentet mungkin ya Bu. Oh ya, Iya Pak. dari ini hambatan-hambatan yang menurut Ibu apa hambatan itu kira-kira yang bisa menghambat Ibu baru sampai level 1 sampai level 6 baru Ibu kerjakan. Apa kira-kira hambatannya itu Bu? Hambatannya itu mungkin ada dua gitu Pak Doni. Bisa yang muncul Ya, dari saya, bisa juga hambatan yang muncul dari murid. Kalau yang dari ya, saya bisa jadi pada saat saya melaksanakan kegiatan PBM di kelas, mungkin ada ya, saja panggilan gitu ya untuk kegiatan lain. Misalnya karena saya juga diberi tanggung jawab untuk komite pembelajaran di sekolah, mungkin dipanggil untuk kegiatan PMO atau refleksi. Sehingga ya, eh, anak murid ketinggalan gitu, ditinggalkan sebentar untuk kegiatan tersebut, nanti balik lagi sehingga fokus saya untuk mengajar tadi hilang gitu kan, lost fokus lah gitu. Kemudian ada juga beberapa hambatan yang muncul dari siswa. Misalnya saya sudah fokus ini, pas masuk kelas itu sudah semua kegiatan lain sudah di handle, jadi memang fokus di kelas untuk mengajar. Tetapi pada saat mengajar karena jam-jam terakhir dan pelajaran matematika juga kan pelajaran yang sulit gitu ya Pak ya. Jadi anak-anaknya ya. mulai mengganggu temannya atau ada yang tidak tidak fokus belajar, kurang motivasi sehingga ada aja yang dikerjakan di kelas. Apakah itu bermain dengan teman yang lain, tidak memperhatikan saya menjelaskan. Nah, itu juga salah satu hambatan yang saya alami di kelas gitu Pak. Oh, iya.
dengan banyaknya hambatan ya Bu. Yang pertama dengan rutinitas Ibu yang terlalu banyak Mm-mm. sehingga membuat Ibu pemikiran Ibu bercabang mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Mm-mm. Kemudian ada hambatan dari siswanya yang tidak fokus tentang pelajaran ini, yaitu ya Bu. Iya, Pak. Ya. Kemudian bagaimana untuk menghambatan ini apa rencana Ibu, apa yang Ibu prioritaskan terlebih dahulu tentang supaya Ibu bisa menjalankan tugas-tugas Ibu dengan baik yang Ibu Yang prioritaskan terlebih. menjadi prioritas saya gitulah Pak Doni, bagaimana supaya pembelajaran di kelas tuh efektif gitu. Bagaimana Oh, anak-anak itu merasa nyaman di kelas, kemudian mereka fokus di kelas sehingga materi yang saya sampaikan itu dapat dicerna oleh mereka dan pada saat penilaian tuh mereka paham gitu dengan apa yang saya jelaskan dan pada saat saya memberikan latihan, murid-murid saya itu bisa mengerjakan latihannya baik itu secara mandiri maupun secara kelompok gitu Pak. oh, berarti Ibu lebih memprioritaskan siswanya dulu ya Bu, Iya, agar siswa itu tidak terabaikan dan bisa Ibu menyampaikan pembelajaran secara leluasa kepada siswa-siswa itu. Kemudian bagai, bagai menurut Ibu apa ukuran keberhasilan dari hal yang Ibu lakukan itu? Kalau Ukuran ukuran keberhasilan. keberhasilannya di kelas gitu ya Pak Doni ya, saya Iya, berharap pada saat masuk kelas itu kan sudah ada ini target yang harus dicapai gitu ya, tujuan pembelajaran hari itu. Nah, indikator keberhasilan saya pada saat mengajar anak-anak itu bisa mengerti mengenai tujuan pembelajaran hari itu. Mereka bisa menguasai apa yang saya terangkan pada hari itu. Kemudian saya juga ingin harapan saya bagaimana kalau pada saat proses di kelas tuh kelasnya jadi menyenangkan gitu. Walaupun mengajarkan oh, matematika, tetapi anaknya senang belajar matematika dan mereka fokus semua gitu, Pak. oh itu uh, keberhasilan menurut Ibu ya, anak-anak senang, Mm-mm. tidak Mm-mm. pelajaran tujuan pelajaran tersampaikan kepada anak-anak. Oh iya Ibu, Mm-mm. menurut Ibu kalau di rentang tadi kan Ibu 1 sampai 6. Kalau di rentang menurut Ibu harapan Ibu nanti levelnya sampai berapa? Kalau di level satu Kalau sampai tadi kan saya berada di posisi 6, harapan saya ya, bagaimana nanti supaya levelnya naik menjadi posisi 8 mengarah ke 9 gitu, Pak Doni. Walaupun tidak sesempurna yang diharapkan, itu level 10, ya, ya. tetapi level 8 saja sudah sangat memuaskan bagi saya. Oh iya. Ya. Mudah-mudahan sampailah ke level 8 itu Bu, dengan Mm, proses dan kemauan dan solusi yang telah Ibu temukan tadi sehingga Ibu bisa sampai ke level 8 sehingga apa yang Ibu kerjakan nanti yang terkhusus untuk anak-anak itu yang diutamakan dulu supaya tidak terabaikan dengan rentetan tugas-tugas Ibu tadi. Oh iya Bu, dari itu pasti Ibu mempunyai rencana atau komitmen ke depannya. Apa komitmen yang ingin Ibu harapkan nantinya? Rencananya iya gitu Pak Doni. Sepertinya saya harus merubah beberapa metode yang harus saya terapkan di kelas biar anaknya lebih termotivasi dan lebih fokus lagi. Mungkin karena kemarin sudah belajar dari eh, YouTube YouTube channel atau media sosial seperti TikTok khusus guru gitu ya Pak Doni. Saya Ya, melihat di ya, sana ya. ada guru-guru yang mempraktekkan adanya ice breaking di kelas gitu. Nah, Dan dari semua ice breaking itu sepertinya cukup efektif dalam meningkatkan fokus anak. Nah, berarti rencananya saya akan mencoba menerapkan beberapa ice breaking di kelas pada saat memulai pelajaran atau di tengah-tengah pembelajaran agar anak-anak lebih fokus lagi. Ini seperti itu Pak Doni. Kemudian agar mereka lebih nyaman dan menyenangkan di kelas, mungkin saya ya, harus berupaya menerapkan pembelajaran diferensiasi gitu. Karena bisa jadi mereka tidak nyaman di kelas tuh karena ada beberapa hal yang tidak terpenuhi bagi mereka. Jadi adanya pembelajaran diferensiasi merupakan salah satu juga yang akan saya terapkan nantinya di kelas gitu, Pak. oh iya, mudah-mudahan terlaksana Ibu tentang komitmen yang telah Ibu rancang.
Bisa melihat Amin. channel YouTube, di TikTok, bagaimana Mm. membuat ice breaking yang menarik bagi anak, kemudian bagaimana eh, apa yang Ibu sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa terlaksana, terwujud dengan baik. Oh iya Bu, Eh, Amin. kira-kira siapa kira-kira siapa dari Ibu yang bisa menjaga atau mengingatkan komitmen yang telah Ibu buatkan ini, yang telah Ibu buat rencanakan ini? eh Bisa jadi dari teman-teman rekan sejawat gitu, Pak Doni, yang bisa Ya, membantu saya nanti mengingatkan tentang cara-cara pembelajaran, strategi yang digunakan, atau bisa juga dari murid-murid saya nanti, Pak Doni. Biasanya iya, kalau iya. mereka sudah tidak fokus, biasanya mereka mengingatkan itu, kita ngapain Bu? Kita lakukan sesuatu ya Bu yang menyenangkan. Nah, gitu tuh. Bisa jadi dari murid juga bisa, Pak. Oh iya Bu, mantap sekali. Ada kepala sekolahnya, ada teman sejawat, ada murid yang akan mengingat atau menjaga komitmen Ibu ini agar tujuan yang harapan yang ingin Ibu capai agar tercapai dengan baik. Oh iya Bu. Oh, dari apa ini mungkin eh, tindak lanjutnya bagaimana menurut Ibu? Rencana ke depannya Pak Doni bisa jadi kan kita kegiatan Ramadan berarti kan tidak efektif untuk kegiatan PBM Ya, di kelas. Berarti ya. dimulai lagi nanti bulan Mei setelah akhir Lebaran. Nah, Oke. rencananya pas awal Mei itulah saya mulai mempraktekkan itu Pak Doni, adanya pembelajaran ice breaking di kelas, kemudian pembelajaran diferensiasi. Oh iya Bu, mudah-mudahan bisa terlaksana ya Bu. Oh, Amin, kemudian mudah-mudahan Pak. ya Ibu sudah bisa menyampaikan bagaimana solusinya, bagaimana ke depannya langkah-langkah Ibu sudah terpecahkan oleh Ibu sendiri. Oh iya Bu, kapan kira-kira saya mendengar cerita-cerita kesuksesan Ibu yang telah melakukan proses ini nanti Bu? Saya tunggu. eh Sekitar seminggu setelah pembelajaran dimulai mungkin Pak Doni, kan kita pelajaran awal Mei ya. Nah, Ya. berarti seminggu kemudiannya Insya Allah saya akan menghubungi Pak Doni lagi. Saya akan menceritakan kejadian di kelas dan apa yang sudah berhasil diterapkan nanti di kelas. Oke Bu, saya tunggu cerita-ceritanya Ibu, Ya, baik kesuksesannya. Pak. Eh, oh ya Bu, dari sesi coaching ini apa yang telah Ibu rasakan mulai dari kita awal sampai terakhir? Apa yang telah Ibu rasakan saat ini? Terima kasih Pak Doni, pertama sekali Ya, untuk kegiatan coachingnya. Alhamdulillah, rasanya permasalahan yang cukup rumit yang saya rasakan sudah mulai terpecahkan satu persatu, sudah ya. mulai ada langkah-langkah kerja yang harus saya terapkan nantinya, sudah ada solusinya, dan mudah-mudahan nanti dapat saya praktikkan di kelas nantinya, Pak. Sudah lega gitu, Pak. Amin. Mudah-mudahan lancar ya Bu, apa yang telah Ibu buat komitmen tadi, rencanakan tadi, mudah-mudahan terwujud, lancar dan tidak ada kendala. Selamat beraktivitas Ibu. Mudah-mudahan selalu menjadi guru yang selalu berpihak kepada muridnya, yang mementingkan Amin. yang muridnya. Ya, Amin. Terima kasih makasih. atas sesi Makasih Pak Doni coaching hari atas ini. dukungannya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Doni, baik, luar biasa sekali proses coachingnya. Bapak sudah melaksanakan alur tirta yang lengkap. Kita review ya, Pak. Oke Eh, Bu. ah, Tadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Kita ingat kembali, silakan kita ingat kembali apa yang telah Bapak lakukan ya untuk bisa mencapai pengembangan yang diinginkan, yang tadi yang telah Bu, dilakukan. saya rasanya sudah melaksanakan ketiga kompetensi yang dimiliki seorang coach. Yang pertama yaitu sebagai kehadiran penuh. Dengan adanya kehadiran penuh ini, mungkin kita lebih bisa meresapi apa yang
disampaikan oleh seorang coach atau permasalahan yang dihadapinya. Kemudian mendengarkan aktif. Dengan adanya kita mendengarkan cerita-cerita dari coach kita, sehingga kita bisa nanti mencari atau memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga si koci itu lahir dari dirinya, bagaimana dia menyelesaikan permasalahannya dia sendiri, bagaimana strategi yang akan dia lakukan. Mungkin itu 3 kompetensi ini kemudian dengan adanya mendengarkan secara aktif ini, ada rasa apa itu Bu? Rasa empati kepada si coaching yang kita coaching tersebut. Benar sekali, Pak. Tadi saya lihat Bapak sudah bisa merasakan emosi, sudah bisa menangkap emosi dari coach Bapak. Kemudian juga ada beberapa catatan yang saya buat. Bapak juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sesuai dengan kompetensi yang Bapak ingin kembangkan. Ya, Dan juga ada sehingga munculnya solusi-solusi yang diharapkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan tadi. Ada ide-ide dari coach Bapak. Oke. Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Doni kembangkan berdasarkan coaching yang telah dilakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama tentang alur tirta ini, Bu. Saya lebih agak kaku lagi, yang agak di alur tirta ini saya identifikasi masalah ini ya, agak merasa masih kurang misalnya, Bu. Saya lebih bisa menggali lagi apa-apa pertanyaan-pertanyaan berbobot tentang bagaimana si coach tersebut bisa mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Mungkin dari alur tita yang empat tadi, Bu, mungkin diidentifikasi masalah ini harus saya tingkatkan lagi. Mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di identifikasi masalah ini mungkin lebih saya fokuskan lagi, Bu, membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, Pak. Ada sedikit catatan tadi ketika Bapak Ya, sudah sampai kepada bagian tanggung jawab ketika menanyakan komitmen, mungkin agak terselip lidah, slip of tongue namanya, ada kata rencana yang Bapak tanyakan tadi. Mungkin ya. kita berasumsi, kita mengambil kalau kata rencana berarti nanti kita kembali lagi ke rencana aksi. Itu saja sedikit tadi Pak untuk catatan alur tirtanya ketika Bapak sudah sampai pada bagian menanyakan tanggung jawab, menanyakan komitmen. Nah, yang lainnya sangat-sangat luar biasa Pak, sungguh sangat baik sekali tadi. Dan ketika saya beri skala penilaiannya Pak, rentang penilaian kita, Bapak sudah berada di posisi 4, Bapak sudah bebas dari judgment, Bapak bisa menangkap emosi koci, bisa mengajukan pertanyaan yang terbuka, bisa membantu kocinya membuat aksi yang spesifik, mendorong ide-idenya pada berbagi pengalaman tadi. Begitu Pak. Terima Eh, kasih banyak, Bu, saya. tentang saran dan masukannya, sangat memotivasi saya agar saya lebih bagaimana rajin lagi atau aktif lagi berlatih tentang bagaimana menjadi seorang coach yang baik nantinya, Bu. Baik Pak Doni, kita tutup percakapan kita mengenai observasi pengamatan saya terhadap coachingnya Pak Doni. Mudah-mudahan kegiatan coachingnya bisa tetap dilanjutkan, bisa kepada murid atau rekan-rekan gurunya, juga kepada tenaga kependidikan yang lain. Oke, sukses selalu Pak Doni. Sampai ketemu Amin. lagi di waktu yang di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.